Festival Topeng Nasional Cerita Pendek Lanfang. Perkenalkan, namaku Prameswari. Kata orang tuaku, arti namaku adalah permaisuri. Karena aku dilahirkan dengan kecantikan seorang putri. Jadi sudah sepantasnya kalau orang tuaku berharap aku memiliki kemewahan hidup seorang permaisuri. Nasibmu akan menjadi istri pejabat tinggi yang kaya raya. Paling tidak pangkat suamimu itu adalah kepala desa. Begitulah ibu berharap aku mendapatkan suami yang kaya, berpangkat dan mempunyai jabatan tinggi. Nah, suamiku bernama Derajat Hartono. Kata orang tuanya, arti namanya adalah laki-laki yang berderajat dan berharta. Tetapi ternyata tidak ada hubungannya antara nama dengan nasib manusia. Karena suamiku bukan kepala desa, apalagi pejabat tinggi yang kaya raya. Suamiku cuma seorang pembuat topeng. Suamiku membuat wajah-wajah dari kayu. Ia membentuk kayu-kayu itu menjadi wajah tokoh-tokoh pewayangan. Ada wajah Krishna, manusia setengah dewa, titisan Dewa Wisnu. Ada wajah Bisma, putra Gangga, satria Hastinapura yang tidak bisa mati. Ada wajah Arjuna, salah satu Pandawa yang paling dipuja. Sampai ada pula wajah Durna, guru Hastinapura yang sangat dihormati. Selain membuat topeng-topeng dengan wajah wayang, suamiku juga menerima pesanan topeng wajah yang disesuaikan dengan kehendak pemesannya. Ada yang memesan topeng wajah dengan mimik sedang tertawa lebar atau sedang tersenyum simpul. Ada juga yang minta dibikinkan topeng berwajah bijaksana dan berwibawa. Sebetulnya aku kesal dengan pekerjaan suamiku. Karena pekerjaannya ini tidak menghasilkan uang setiap hari. Padahal kami butuh uang untuk makan setiap hari, bukan? Bayangkanlah, setiap hari suamiku membuat berbagai macam topeng kayu. Ia menyerut kayu sampai permukaannya menjadi halus, lalu membentuk mata, hidung, mulut dengan telaten sehingga topeng kayu itu benar-benar menyerupai wajah manusia. Tetapi sampai saat ini tidak ada yang membelinya. Akhirnya, topeng-topeng itu hanya menumpuk di seluruh sudut ruangan rumah. Topeng-topeng itu tumpang tindih satu sama lain. Mata beradu telinga, telinga beradu hidung, hidung beradu mulut, mulut beradu mata. Kadang-kadang aku melihat mereka saling diam. Tetapi aku lebih sering melihat mereka bertengkar dan saling menggigit satu sama lain karena berebut tempat yang lebih leluasa. Minggir, ini tempatku. Tidak, kau saja yang ke pinggir. Rupanya kau mau ku tendang ya? Begitulah, aku kerap mendengar keributan mereka. Bukan itu saja, mereka juga saling menyikut dan menendang. Sehingga tumpukan topeng-topeng itu selalu bergerak. Kadang-kadang hendak rubuh, tetapi kemudian mereka segera berkelompok untuk saling bergandengan. Misalnya, para topeng Durna berkelompok dengan sesama topeng Durna. Dan para topeng Arjuna menyatukan diri dengan topeng Arjuna lainnya. Atau kelompok topeng berwajah bijak berkumpul bersama-sama. Sedangkan topeng-topeng yang tersenyum simpul pun mengelompokkan diri mereka sendiri. Kang Mas, mungkin topeng-topeng itu hendak menyerang kita. Sepertinya mereka sedang merencanakan suatu konspirasi besar-besaran. Kataku gelisah. Tidak apa-apa. Mereka hanya menginginkan etalase, sebuah tempat terhormat untuk memajang wajah mereka, Yai. Sahut suamiku tanpa memedulikan kegelisahanku. Tetapi kita tidak perlu membeli etalase. Karena pada waktunya nanti,
Topeng-topeng itu akan habis terjual semua kok. Dan topeng-topeng itu akan menyiapkan etalase untuk diri mereka sendiri. Saut suamiku. Begitulah. Setiap kali setelah menyelesaikan sebuah topeng, maka suamiku menumpuknya lalu ia terus membuat topeng yang berikutnya. Kian hari, topeng-topeng pun semakin menggunung. Sehingga aku semakin terganggu karena suara dan pandangan mereka terasa mengikutiku. Tetapi mungkin aku keliru. Karena yang sebenarnya terjadi, justru aku yang selalu memperhatikan gerakan dan mendengarkan suara mereka. Pada suatu ketika, aku menemukan ada sesuatu yang tidak biasa. Yaitu, ternyata ada sebuah topeng yang hanya dibuat sebuah saja oleh suamiku. Dan topeng itu tidak dilemparkannya ke gundukan topeng-topeng itu. Melainkan, ia meletakkan topeng yang hanya satu-satunya itu di samping tempat tidur kami. "Topeng apa ini?" tanyaku. Ekalaya. "Kenapa tidak ditumpuk bersama topeng-topeng yang lain?" Jangan, biarkan saja dia di situ. Cegah suamiku ketika aku hendak melemparkan topeng Ekalaya keluar kamar. Kupikir suamiku semakin keterlaluan saja. Rumah kami yang kecil sudah dipenuhi tumpukan topeng. Mereka sudah menyita banyak tempat dengan bergerombol di ruang tamu, di meja makan, di dapur, sampai di kamar mandi. Satu-satunya tempat tanpa topeng adalah kamar tidur. Hanya di tempat inilah aku tidak dihantui pandangan dan bisik-bisik para topeng itu. Di kamar, aku bebas bermanja-manja pada suamiku tanpa khawatir ada topeng yang mengintip dan menguping kegiatan bercinta kami. Ayo, ceritakan dongeng pengantar tidur, Kang Mas. Aku memintanya menina-bobokkanku dengan dongeng. Dongeng kancil dan buaya. Tanyanya. Tidak, kemarin sudah dongeng itu. Aku bosan. Lalu Yai mau dongeng apa? Mataku menangkap seekor cicak lari terbirit-birit di tembok. Ceritakan dongeng cicak dan buaya saja, sautku sambil memeluknya. Suamiku tertawa. Yai. Buat apa cerita indah yang terlalu licin itu? Lebih baik ku ceritakan tentang Ekalaya saja ya. Aku setuju karena aku pun ingin tahu kenapa ia sampai meletakkan topeng Ekalaya itu di pinggir tempat tidur. Padahal setauku, Ekalaya sama sekali bukan tokoh wayang yang terkenal. Bahkan namanya hampir tidak pernah didengar. Itu karena orang-orang tidak mengetahui ada cerita yang tak terkisahkan, kata suamiku. Lalu ia menempelkan bibirnya ke telingaku.